Episode 80, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Yang Guilan tercengang. Tidak bisa mengangkatnya dalam satu tarikan napas. Ribuan, ratusan miliar. Dengan bunyi gedebuk, Yang Guilan jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, beberapa orang berkumpul, semuanya menonton dan menunjuk. Oh, ini serangan epilepsi. Cepat pukul 12 Oh. Cepat hubungi seseorang, ini bukan penyakit ringan. Segera, staf bank berlari dan membantu Yang Guilan ke kursi samping, dan memberi minum air. Akhirnya, Yang Guilan terbangun, tangannya masih gemetar, matanya kusam, dan mulutnya bergumam, ribuan, ratusan miliar. Semua penonton tercengang, dan tidak tahu apa yang dikatakan wanita tua itu. Apakah ini membingungkan? Pada saat ini, Chen Ping dan Jiang Wan juga bergegas. Sebelumnya, saya menerima telepon dari staf bank dan memberitahu mereka lokasinya. Bu, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja, apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Jiang Wan berlari dan berjongkok di depan Yang Guilan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bagaimanapun, itu adalah ibunya sendiri. Sesuatu telah terjadi, tentu saja saya sangat cemas. William mengikutinya dari dekat mengerutkan kening, dia melihat Yang Guilan memegang erat kartu bank di tangannya, dan banyak orang di sekitar juga mendiskusikan masalah 100 miliar. Meski semua orang tidak jelas, William sangat jelas. Ibu mertua pasti melihat saldo kartu bank dan kaget sampai pingsan. Untuk masalah ini, penjelasan yang masuk akal harus ditemukan. Menurut karakter ibu mertua, uang ini mungkin diberikan kepadanya oleh Chen Ping dan ditelan. Yang Guilan mengerang dan mengangkat kelopak matanya. Ketika dia melihat William datang, seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak, matanya bersinar lurus, menatapnya, memegang tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, William, ratusan miliar. Ratusan miliar. Kartu William sebenarnya memiliki 100 miliar. Apakah ini nyata? Yang Guilan tidak percaya, William selalu membuang-buang uang. Jiang Wan belum menyadarinya, dia menatap ibunya dan William dengan penuh semangat, bertanya-tanya, berapa ratus miliar. William menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu, apa maksud ibu. William tidak mengatakan sepatah kata pun, dan Jiang Wan mengerti, menarik Yang Guilan untuk duduk, dan berkata, Bu, ada apa denganmu, ada apa 100 miliar. Yang Guilan menyenandungkan tangan Jiang Wan dan berkata dengan bersemangat, Jiang Wan, kartu yang William berikan padaku adalah 100 miliar. Itu berhenti tiba-tiba. Penonton sudah berhenti dan terkejut. Di tempat, semua orang tercengang. Tatapan mereka tertuju pada William, seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja, pakaiannya terlalu lusuh, tidak seperti seorang tuan kaya. Saldo 100 miliar, bercanda. Konsep apa ini? Ya Tuhan, aku mendengarnya dengan benar, 100 miliar. Wanita tua ini tidak jelas. Hei, dia sudah pergi. Sepertinya dia baru saja keluar dari rumah sakit. Nak, mari kita lakukan dengan benar. Ibumu dapat mengirimkannya kembali. Itu tidak akan berhasil jika menunda pengobatan. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan mereka tentu saja tidak percaya bahwa akan ada omong kosong tentang saldo 100 miliar. Semua orang menganggap Yang Guilan sebagai neurosis. Bahkan staf bank menggelengkan kepala tak berdaya, lalu berbalik dan pergi dan terus bekerja. Yang Guilan cemas pada saat itu dan berteriak kepada orang banyak, sungguh, saya benar-benar melihat 100 miliar di kartu. Saya tidak berbohong kepada Anda, saya tidak berbohong kepada Anda. Yang Guilan menginginkan wajah dan dianggap sebagai nerotik oleh semua orang, jadi tentu saja dia menolak. Ketika saya bangun, saya melihat satu tarikan satu persatu, mengatakan bahwa saya melihat kartu 100 miliar. Jiang Wan sakit kepala, mengikuti Yang Guilan, dan terus menariknya untuk membujuknya agar membujuk, Bu, berhentilah main-main. Di mana 100 miliar itu? Kamu pasti salah. Haruskah kita pulang? Yang Guilan menolak dan meninggalkannya. Jiang Wan berlari ke arah William, menatap kosong, dan berkata, William, beritahu mereka apakah kartumu 100 miliar. William harus tahu bahwa kartu ini miliknya. Saya tahu pasti. Namun, William menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, Bu, bagaimana dengan 100 miliar, ayo pulang dulu. Tidak mungkin, tidak, aku tidak akan kembali, aku akan memiliki 100 miliar. Kartu ini diberikan kepadaku olehmu, uang di dalamnya adalah milik saya. 100 miliar. Yang Guilan berteriak frustrasi, lalu bergegas ke konter dan berkata kepada wanita muda di konter bank, cepat periksa saya, periksa, dan beritahu Anda mereka, apakah ada 100 miliar di kartu ini. Staf loket bank tampak tidak berdaya, menatap William, dan berkata dengan dingin, Tuan, tolong bawa dia kembali, kita harus melayani orang lain.
Sebuah neurosis dilepaskan. William mengambil Yang Guilan dan berkata, Bu seperti ini, kamu duduk di sana dan istirahat, saya akan periksa, oke. Yang Guilan mengangguk, dia panik sekarang. Jiang Wan juga berjalan saat ini dan membantu Yang Guilan, yang berjalan dengan gemetar, duduk di tempat istirahat di samping. William mengerutkan kening, mengeluarkan kartu itu, menyerahkannya ke konter, dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan manajer Anda keluar. Wanita muda di konter itu terkejut, dan kemudian mendengus, Tuan, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu di kartu itu, 100 miliar, bukan? Lucu sekali. Wanita tua itu pergi, dan pria itu ada di sini lagi. Apakah seluruh keluarga gila? Namun, William tersenyum tipis, kalau begitu saya akan menarik uangnya. Wanita muda di konter memandangnya dengan jijik, dan bergumam, kasihan dan terpaksa menarik uang. Saya benar-benar berpikir bahwa kartunya memiliki 100 miliar. Ah, dia Osi. Sambil berbicara, dia mulai mengoperasi, dan berkata dengan tidak ramah, masukkan kata sandinya. William melakukannya. Wanita di konter mengambil tindakan ketika dia melihat saldo kartu bank, dia berdiri dengan kaget, mulutnya terbuka lebar. Penghinaan dan penghinaan di wajah sebelumnya langsung digantikan oleh kejutan dan luar biasa. Pada saat yang sama, semua staf di dalam konter berkumpul. Ketika mereka melihat keseimbangan, mereka semua tercengang. Ini benar-benar 100 miliar. Wanita tua itu tidak berbohong. 100 miliar, ya ampun. Mereka telah bekerja di bank selama beberapa tahun, dan mereka tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Di cabang kecil mereka, juga ada puluhan juta di lemari besi. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon manajer. Mantan konter lady, yang terbangun dari keterkejutan saat ini, segera membungkuk dan membungkuk, terhuyung-huyung dan berlari ke kantor manajer. Sebelum dia sempat mengetuk pintu, Liao bergegas masuk, manajer-manajer, sesuatu yang besar terjadi. Saat itu Zhou Zeng sedang menggoda kekasih kecil di kantor, dan kekasih kecil itu juga seorang teller yang bertugas di lobi bank. Liao secara tidak sengaja masuk, secara alami melihatnya, dan berbalik sibuk untuk pergi. Ekspresi wajah Zhou Zeng berubah menjadi dingin, dan dia meminta bawahan perempuan itu untuk pergi dari bawah mejanya, dan kemudian berkata dengan dingin, Liao, apa yang sangat bingung, apakah kamu tahu apa pasal 17 dari kode karyawan? Liao sangat ketakutan, menundukkan kepalanya, dan bahkan meminta maaf. Teller yang sedang bertugas, juga mengenakan pakaiannya, memutar pinggulnya dan mendengus dari Liao, dan pergi dengan bangga. Mari kita bicara, ada apa? Zhou Zeng terlihat tidak senang, dan disela ketika dia setengah bersenang-senang. Siapa yang tidak nyaman? Liao buru-buru berkata, manajer, ada pelanggan besar di luar dengan 100 miliar deposit di kartu. 100 miliar. Pop. Zhou Zeng tiba-tiba bangkit dari kursi, matanya melebar dan napasnya pendek. Siapa yang bisa menghemat 100 miliar? Dan itu muncul di cabang kecilnya. Jika ini bisa mendapatkan 100 juta investasi dalam manajemen keuangan, maka dia tidak perlu bekerja tahun ini. Mungkin Anda akan dipromosikan menjadi presiden cabang tahun depan. Yang lebih buruk adalah jika pelanggan besar itu dapat sedikit bocor di antara jari-jarinya dan ada di cabang mereka, maka kinerja Zhou Zeng-nya tahun ini akan meroket. Kebetulan beberapa hari yang lalu, di rapat kantor pusat, mereka mengkritik nama cabangnya, kinerja simpanannya terlalu jelek, dan terakhir. Zhou Zeng sakit kepala. Jika ini terus berlanjut, manajernya akan dipecat. Sebelum dia sempat memikirkannya, Zhou Zeng bergegas keluar, pergi, bawa aku ke sana. Ketika dia datang ke lobi bank dan melihat wajah pertama William, Zhou Zeng sedikit ragu-ragu, tetapi setelah identifikasi Liao, dia segera tersenyum. Dia menyapanya dan mengulurkan tangannya, Tuan William Chen, senang bertemu Anda. Mari kita pergi ke ruang tamu VIP untuk berbicara. William dan Zhou Zeng berjabat tangan, mengangguk dan berkata ya. Melihat situasi ini, Jiang Wan segera berjalan mendekat. Dengan indah mengerutkan kening, dan bertanya, William, ada apa? Ini adalah manajer bank, mengapa dia begitu sopan kepada William? Apakah benar-benar ada yang salah dengan kartu yang diberikan William kepada ibu? Baru saja Yang Guilan telah berbicara di telinga Jiang Wan, dan ada 100 miliar di kartu. Jiang Wan secara alami tidak akan percaya bahwa jika William benar-benar memiliki uang ini, mengapa William menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Tapi sekarang, sikap manajer bank itu membuat Jiang Wan bingung. William, katakan sejujurnya padaku, berapa banyak uang yang kamu miliki? Wajah Jiang Wan tampak dingin. Bersambung.